Di kehidupan sehari-hari, teknologi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan, mulai dari bangun tidur, membuka HP, scroll TikTok, mencari informasi lewat Google, sampai menggunakan ChatGPT. Semua itu melibatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Namun tidak semua orang benar-benar memahami apa itu AI. Banyak yang hanya memanfaatkannya tanpa tahu cara kerjanya atau dampak dalam jangka panjang. AI sering dianggap sekedar alat canggih, padahal penggunaannya membawa konsekuensi baik positif maupun negatif. Jika tidak disikapi dengan bijak, penggunaan AI justru bisa membuat seseorang terlalu bergantung dan perlahan-lahan mengikis kemampuan berpikir secara kritis. Karena itulah, pembahasan tentang AI menjadi penting. Bukan hanya soal teknologinya, tapi juga tentang bagaimana manusia menggunakan dengan tanggung jawab. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang dirancang untuk mempelajari data, mengenali pola, dan membuat keputusan atau prediksi berdasarkan pola tersebut. Secara sederhana, AI memungkinkan mesin untuk belajar dan meniru proses berpikir manusia dalam batas-batas tertentu. Contohnya, banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, rekomendasi video di YouTube, prediksi kata saat mengetik di Google, hingga penggunaan ChatGPT untuk mencari ide atau menyusun tugas. Semuanya merupakan bentuk interaksi dengan AI. Teknologi ini telah menjadi bagian dari aktivitas harian bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Namun, penting untuk diingat, AI tidak memiliki akal sehat atau nilai moral. Ia hanya menjalankan perintah berdasarkan data yang diterima. Karena itu, manusia tetap memegang kendali. Meskipun AI dapat membantu banyak hal, keputusan akhir tetap harus dibuat secara sadar dan bertanggung jawab oleh manusia. AI memang bermanfaat, tapi jika tidak digunakan tanpa tanggung jawab, bisa menimbulkan dampak negatif yang serius. Beberapa resikonya antara lain, yang pertama itu kecurangan akademik untuk mengandalkan AI dengan menjawab tugas tanpa memahami isi. Justru ini dapat menghambat proses belajar. Yang kedua, konten palsu dan juga hoaks. AI bisa membuat gambar, video, atau suara tiruan yang mudah untuk disalahgunakan dengan menyebarkan informasi palsu. Yang ketiga, bias dalam hasil jika datanya tidak seimbang. AI bisa menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Yang keempat, penyebaran cepat tanpa verifikasi kesalahan informasi dari AI bisa menyebar luas tanpa waktu yang singkat jika tidak dikontrol. Karena itu, AI harus digunakan dengan hati-hati. Ia hanyalah alat, tapi dampaknya tetap tergantung pada siapa yang menggunakan dan untuk apa tujuannya. Agar AI membawa manfaat nyata, penggunaannya harus disertai dengan pemahaman dan tanggung jawab. Berikut prinsip dasar dalam menggunakan AI secara bijak. Yang pertama, pahami cara kerjanya. Jangan hanya menerima hasil dari AI. Mengerti bagaimana AI belajar dan memproses data akan membantu kita berpikir lebih kritis terhadap jawabannya. Yang kedua, ada gunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti usaha. AI bisa membantu, tapi pemahaman tetap harus dibangun dari diri sendiri. Ketergantungan penuh hanya akan melemahkan kemampuan berpikir mandiri. Yang ketiga, ada verifikasi setiap informasinya, yaitu AI tidak selalu akurat. Cek kembali jawabannya melalui sumber yang terpercaya agar tidak salah arah. Yang terakhir, ada hargai privasi dan etika digital. Jangan gunakan AI untuk mengambil karya orang lain, menyebar data pribadi, atau merugikan pihak lain. AI telah memberi banyak kemudahan dan mencari informasi, menyusun ide, hingga membuat konten digital. Namun, secanggih apapun teknologi ini, arah penggunaannya tetap ditentukan oleh manusia. Kita bisa memilih jadi pengguna yang sekedar menerima, atau jadi generasi yang sadar,
memahami batas antara bantuan dan ketergantungan, serta berpikir kritis terhadap hasil yang diberikan AI. Ingat, AI hanyalah alat, nilainya bergantung pada siapapun yang menggunakannya dan untuk apa. Maka, penting untuk menempatkan AI sebagai pendukung bukan pengganti proses belajar dan berpikir. Mulailah dengan hal sederhana, verifikasi informasi, pahami kembali jawaban dari AI, dan tetap belajar aktif. Dengan begitu teknologi bisa menjadi teman tumbuh, bukan jalan pintas yang menumpulkan akal. AI mungkin pintar, tapi tanggung jawab tetap ada di tangan kita. Akhirnya, balik lagi ke kita masing-masing. AI itu udah jadi bagian dari hidup kita. Tinggal kita yang memilih mau pakai buat apa. Yang penting, jangan cuma ikut-ikutan. Pahami dulu, baru pakai. Karena teknologi itu seharusnya bikin kita makin sadar, bukan makin malas. Kalau semua orang bisa pakai AI dengan tanggung jawab, kita bisa ciptakan lingkungan yang lebih sehat, baik di sekolah maupun di luar. Bukan soal dilarang atau tidak, tapi kita tahu batasannya. Dan kita tahu kapan kita harus mikir sendiri. Yuk, bareng-bareng jadi generasi yang bukan hanya melek teknologi, tapi juga bijak dalam menggunakannya. Gunakan AI dengan bijak, karena masa depan ada di tangan kalian. Nah, jadi gitu men, kalau kita pakai AI buat tugas, jangan asal copy paste, tapi harus dibaca ulang. Soalnya kan AI cuma alat bantu kita, bukan buat gantiin otak kita. Dan ternyata juga jawaban dari AI belum tentu juga benar ya Res ya. Bener, jadi jangan langsung percaya. Terus kalau misal kita pakai dengan bijak, kita waktu nugas jadi lebih mudah juga. Tapi tetap kita harus tahu sama isinya. Yaudahlah Res, mulai ke depannya kalau kita pakai AI, kita harus baca dulu biar Benar. juga menambah wawasan. Betul. Terus kita jadi dipermudah dengan ngerjain tugasnya. Nice, betul. Nah, udah kita lanjutin lagi nugasnya. Yuk.